Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Kami akan menjalankan podcast yaitu tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imelza Permatasari. Perkenalkan, nama saya Julia Monikasari. Perkenalkan, nama saya Utami Mayasari. Perkenalkan, nama saya Raisa Zahra Amarilis. Ya, jadi di sini kami ada kedatangan dua narasumber yaitu Kak Raisa dan Kak Utami. Ya, di sini perkenalkan dulu. Kak Raisa nih umurnya sekarang berapa sih? Umur aku sekarang 18 tahun. Wah, Kak Utami? 17, baru masuk 18, baru ulang tahun. Berarti tahun depan udah bisa nyoblos ya kita perpilihan Pilpres. Kak Tami belum bisa. Oh iya, Kak Tami belum bisa. Soalnya Ya? masih 17. Iya, masih 17. Ya, di sini kita akan nanya dulu ya, Kakak. Narasumber ini dari jurusan apa ya, Kak? Dari jurusan D3 Gizi. Iya, kita mau nanya nih, Kak. Jurusan apa? Namanya alasan Kakak masuk gizi itu apa ya, Kak? Mungkin dari Kak Raisa mungkin. Kalau dari aku sendiri itu emang udah minat aku mau masuk gizi sih awalnya. Sama Kak Utami? Emang dari awal minat di gizi, tapi emang ada seruan dari orang tua juga. Jadi bukan karena coba-coba jadi masuk ya, Kak? Coba-coba juga ada, coba-coba berhadiah. Emang kalau sebelum di Poltekkes ini Kakak niatnya mau kemana, Kak? Sebenarnya tuh pengen ke Unsri dengan jurusan yang sama yaitu gizi. Cuman ya maklum belum rezeki, jadi yo masuk Poltekkes. Alhamdulillah Poltekkes juga alhamdulillah. Yang penting negeri ya, alhamdulillah ya, yang penting negeri. Tim di bawah naungan kementerian. Iya, benar sekali. Kalau Kak Raisa? Kalau aku pertamanya emang Unsri, terus juga pengennya itu di luar kota, tapi berarti Tuhan tidak ngizinin. Jadi lulusnya di Palembang, Poltekkes. Ya, benar. Ya, mungkin kita langsung aja ya, Kak, ke pertanyaannya, yaitu ya tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Kakak nanti ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang harmoni kewajiban dan hak negara itu? Mungkin dari Kakak ini. Menurut pendapat saya, harmoni antara hak dan kewajiban negara itu merupakan prinsip penting dalam sistem hukum dan pemerintahan yang berdemokrasi. Ini juga mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah terhadap warganya dan hak-hak yang diberikan kepada warga negara. Negara juga kan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan juga hak properti. Hal tersebut mungkin mencakup keamanan, peradilan yang adil, serta pendidikan dan juga tidak lupa kesehatan. Sesuai dengan jurusan kita kan kesehatan ya kan? Itu saja mungkin. Nah, kan tadi kan kata kakaknya kan ada hak-hak tuh. Nah, kenapa sih hak itu wajib dalam kita itu, dalam kehidupan kita itu? Menurut pendapat saya penting ya. Tentu saja menurut saya kewajiban itu diwajibkan dalam kehidupan kita, terutama dalam konteks keanggotaan dalam masyarakat dan negara. Kewajiban itu mengacu pada tanggung jawab atau tindakan yang diharapkan dari individu atau suatu kelompok, seperti kebebasan dalam berbicara, berkumpul, ataupun dalam konteks keagamaan. Itu saja. Ini Kak ya, mungkin kita akan flashback untuk 9-10 tahun yang lalu. Kan pada tahun 2014 itu kan pemilu 2014 kemarin kan, atau yang disebut juga dengan Pilpres. Kemarin kan pas tahun 2014 itu kan mengalami penurunan pemilu tuh Kak, dibandingkan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif atau pileg
pileg itu ya pemilihan caleg ya. Iya. Pada tahun 2014, berdasarkan berita, jumlah pemilu yang tidak memberikan hak pilihnya itu atau biasa disebut dengan golongan putih, itu kan pada tahun 2014 Pilpres itu kan sebesar 30% tuh. Nah, terus dan Pilpres 2004 juga sebesar 24% tuh. Berkaitan dengan hal ini, faktor-faktor apa saja sih yang kakak tahu yang menyebabkan meningkatnya angka golput tersebut? Mungkin dari kakak yang bisa menjawab. Ya kalau yang saya ketahui itu karena biasanya itu seseorang itu nggak terdaftar atau nggak dapat kartu undangan dalam pemilihan. Terus juga ada orang yang terdaftar dan mendapat kartu undangan tapi tidak dapat ke TPS karena ada urusan lain atau ada kerjaan yang lebih penting. Terus juga biasanya itu ada orang yang dengan sadar atau sengaja itu nggak menggunakan hak memilihnya gitu karena menilai calon peserta pemilu itu nggak sesuai dengan kriteria mereka gitu. Dan juga keinginan mereka. Masyarakat yang dengan sadar nggak menggunakan hak memilihnya itu biasanya karena pemilih itu nggak ada gunanya karena menganggap tidak dilihat dari kesejahteraan yang mereka idam-idamkan gitu loh Kak. Seperti misalnya nggak senang sama calonnya, Ya calon ya, presidennya itu nggak sesuai dengan kriteria mereka gitu. Mungkin juga karena apa ya Kak, yang mungkin mereka tuh nyoblos tapi mereka tuh dicoblosnya semua mungkin ya Kak ya. Iya. Betul sekali. Kan biasanya tuh banyak ya kan, Banyak itu pas juga. kita lagi perhitungan itu tiba-tiba ada yang Banyak yang dicoblos ya, ya, cuma coblos satu semua gitu. kan, itu kan sebenarnya kan nggak boleh. Nah, Iya nih Kak, pertanyaannya lagi nih, apa sih yang kakak ketahui dalam kewajiban dalam negara kita ini? mungkin dari saya ya, kewajiban bernegara yang patut kita jalankan, membayar pajak ya yang pasti, terus tuh mematuhi peraturan lalu lintas ya kan. Terus juga contohnya kayak yang udah kita bahas tadi nih tentang pemilihan capres-cawapres, itu juga termasuk ke dalam kewajiban kita dalam negara. Ya, benar sekali. Misal nih Kak, ada melanggar suatu kewajiban itu, kira-kira kan itu kan ada apa namanya, seperti pasal-pasal atau di dalam UUD itu kan ada yang ini misalnya melanggar ini pasalnya ini, itu kan misalnya kan kayak zaman sekarang nih Kak ya, itu kan biasanya hak-hak itu kan di apa namanya dilakuin semua ya Kak ya, harus kan, kayak enggak yang kayak dulu kan Harus yang dipatuhi. iya harus dipatuhi kan sekarang. Nah itu kalau misalnya ada nggak sih ya masih di negara kita ini ada yang Yang melanggar gitu. melanggarnya Mas ya, menurut kakak ada nggak? Masih banyak ya, Banyak masih ya. banyak yang Kemungkinan melanggar. Contohnya besar kayak melanggar banyak. lalu lintas, Iya, benar. terus juga Kayaknya melanggar tuh ya, aturan-aturan yang hampir 50% lebih deh yang melanggar itu. Itu entah apa yang kitanya nggak Ya, mematuhi atau memang dari pihak atas yang tidak apa ya namanya Kak, apa tuh namanya, yang kayak menindak lanjuti ya mungkin ya. biasanya itu kesadaran dirinya masih ya. emang mungkin ada dari pemerintah sedikit, cuman ya emang ada lah, bukan sedikit, tapi itu tuh dari kesadaran diri kita deh Wes. Balik lagi kesadaran Iya, diri benar. masing-masing. Benar sekali. Iya nih Kak, kalau Kak Raisya boleh tahu asal tinggalnya dari mana ya Kak? Asal tinggalnya Palembang, tapi orang tua itu kalau dari ibu dari Bengkulu, ayah dari Palembang. Kalau Kak Tani? Saya sendiri tuh lahir dari Sekayu. Sekayu itu Ah, di bisa nih berarti. Pacaknya kata Oh, pacaknya. pacaknya. Oku atau Oki itu? Sama loh bakso Sekayu. sama sebada. Tidak masuk aku, tidak masuk aku. Oh dia masuk Banyuasi? Yo, masih Banyuasi. Berarti airnya asin-asin di situ ya kak? Tidak juga keruh, airnya keruh. Yo, airnya Oh jangan di keruh. sungai. Butek kak Bisa, ya? bisa. Butek. Tidak juga lah terbiasa kan. Itu kakak sekalian di mana Kak?
Di ini tepatnya tuh di Desa Rantau Panjang. Celaka aja kan main. Ya, banyak ikan di situ. Bisa nggak kak kami kak berenang di sana kak di sungai-sungai? Kalau bisa, jangan di tengah, banyak buaya di sana. Buaya yang dek Buaya Darat darat. di laut. Ayo halo dek atau apa ini? Banyak jenisnya, buaya putih ada. Wah, Iya. siluman. Iya, siluman. Itu ada nggak apa namanya antu banyu? Antu Aduh. bang dugong kak, kalau bahasa kami itu kak dugong. Ya dugong ya. Aduh. Ini kak. Kalau di bahasa kami tuh itu namanya Gua kalau antu air, antu air. Kalau kita antu banyu. Antu ayo. Antu ayo. Antu ayo. Ayo tuh air ya? Iya, air. Air. Air banyu, ayo sama banyu. Kak, kalau di Sekayu tuh banyak nggak sih kak yang melanggar tentang lalu lintas itu atau hak kewajiban dalam bernegara? Nah, kebetulan nih di sekolah sebelumnya ini kan kuliah ya kita nih di apalagi di Gizi desa tuh kan atas. biasanya banyak kak ya. Iya, pakai motor enggak Bebas pakai kan tuh helm. kayak nggak pakai seperti helm. kayak bebas-bebas banget. Motor enggak pakai kaca spionnya KT. Iya. Berhelm ida. Terus tuh juga ada lampu merah kayak di sana Iya, kayak KT lampu merah kalau di Sekayu ada, cuman di kota. di kota di Rantau Panjang KT tidak ada. Jadi banyak yang melanggar ya kak. Banyak. Kebut-kebutan ya kak. Pasti. Tapi sering nggak sih kalau misalkan pas kita pergi nih dari rumah kan sekolah kan, terus kalau misalkan kalau kami ya dari rumah tuh udah pakai helm, tapi kalau misalnya dekat sekolah baru dipakai, sering nggak kayak gitu? Sering sih. Kebanyakan tapi kalau saya sih pakai dari rumah ya. Jangan kan di desa kak ya, di Palembang be khususnya di sekolah aku kemarin kan juga dikhususkan untuk pakai helm untuk siswanya. Biasanya banyak saya tuh kalau dari rumah ada pakai helm kebut-kebutan, kalau sampai ke Nah, depan dekat gerbang sekolah baru pakai pakai. helm. Itu dari sekolahnya misalnya kita melanggar tuh kak tidak pakai helm itu akan kena sanksi atau gimana? Iya, denda kalau di Kalau sekolah. kalau ketahuan iya. Nah, kalau kami lain lagi, kami tuh tidak kena denda, paling ditegur. Tapi sekolah saya tuh ya di depannya tuh ada pos polisi. Jadi kalau keluar tidak pakai helm, nah habis lah. Itu yang bikin siswa tuh jadi pakai helm Iya. kayak di masih di Jadi daerah kalau sekolah. kebut-kebutan tidak pakai helm tuh langsung dicegat polisi di depan itulah. Kalau di Palembang itu karena kalau di sekolah karyanya tadi karena ada Memang diwajibkan pakai helm. Diwajibkan. Jadi mereka takut. itu dendanya apa kak? Denda uang atau Denda uang. Denda uang. Kalau motornya udah digembok kan kalau di sekolah kami itu kan diwajibkan untuk gembok motor biar untuk membiasakan siswa kalau di luar tuh harus jaga-jaga gitu kan kak. Jadi kalau misalnya ketahuan Ida gembok itu biasanya dikempesi motornya. Mungkin itu juga salah satu dari kewajiban Iya, anak-anak kewajiban sekolah. anak sekolah. Iya. Iya nih kak, kan dalam ini kan kita kan ngebahas hak kewajiban negara, warga negara dan dalam demokrasi. Ya, ini kan dulu kan kakak kan SMA-nya dari SMA Palembang sama SMA di Sekayu kan. Nah dalam SMA kakak dulu itu pemilihan OSIS-nya itu seperti apa kak? Gimana pemilihannya? Mungkin dari kak. Kalau dari SMA saya dulu kayak dari kertas sih, kayak vote gitu. Ya dibuat ya. Iya, nomor berapa? Misalnya calon OSISnya ini ada 5. Terus ditulis di kertas nomor berapa yang mereka pilih. Terus baru dihitungin. Kayak gitu ya kak. Per kelas nggak sih kalau misalkan gitu? Ya, kalau kami kemarin itu dikumpul di satu lapangan gitu. Kalau kami per Dikasih kertas kelas. satu-satu baru. Kalau dari saya sih kurang lebih sama ya, cuman kadang dalam pemilihan OSIS kan ya, itu tuh ada kecurangan, Ada kecurangan juga kak? Eh, Pemilihan OSIS. Biasanya itu temennya kak ya. ya milih misalnya tuh cak didobel ke, nah Bisa ada juga ya kak? ada. Dalam Cuman pemilihan- tidak semua, ada beberapa lah. Paling itu teman-teman dekat Ya, dari calon itu temen sendiri. ya biasanya. Tapi yang dicurangin, yang melakukan kecurangan itu hasilnya mana? Tidak juga kan? Iya, tidak tergantung juga. Kadang ada yang Kadang ada yang benar, benar. kadang tidak. Ya itu
dari murid-murid aja atau guru juga ikut milih kak? Murid-murid aja. Nah, kalau kami guru juga milih. Ya, Kalau dari Karesya jadi itu enggak, gurunya enggak ikut milih. Biasanya kalau sebelum pemilihan itu calon OSISnya ini tuh nyampe ke Memaparkan Iya. visi dan misi. visi dan misi biasanya. ya, kalau kami itu tuh diadu kenian acara debat. Nah, Debat antara calon ya. OSIS itu. Ya, baru kaget kalau sudah acara di sama cak yang tadi dikumpulkan di lapangan lah ya. Nah, kaget pemilihan. Berarti sama aja ya kak, kayak pemilihan capres dan pilpres. Ya, kurang lebih gitu. Jadi mungkin ada lah ya kak ya, 1-2 yang melanggar Iya, kewajiban ada. juga pemilihan Untuk seperti itu ya. pemilih. Di sekolah Itu ya kak ya, keren. luar biasa. Masih sekolah loh udah kayak gitu. Ya, itulah. Untung pas Itu contoh pemilihan warga negara yang tidak baik. tidak baik, Tidak tidak baik. Tidak ya, patut tidak dicontoh. dicontoh itu, Ya, jangan tidak contoh boleh ya guys dicontoh. ya. Untung pas pemilihan apa kita kemarin tuh namanya? Ketan. Ya, Iya. Ketan itu ketua angkatan guys. Ya. Jadi Kita nggak tahu ya di situ ada kecurangan juga tuh. sepertinya tuh tidak Tidak ada. ada. Soalnya kita kan langsung tepuk Iya, tangan tepuk kita tangan. kemarin kan ya. Tapi menurut kakak itu kemarin itu adil nggak kak pemilihan seperti itu? Aku nggak tahu ya, kalau aku pulang duluan soalnya. Iya. Menurut saya adil-adil aja sih. Ya seperti itu malah lebih enak ya kak. Iya. Langsung memaparkan visi dan misi langsung. tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, pemilihan. Noleh ke belakang abis itu udah gitu. Tapi ya kalau emang yang lebih efektif itu kurang lebih cak yang pemilihan OSIS tadi kan, itu tuh milih satu-satu kan. Kalau pas ketan tadi yang makanan tadi, kita tuh ini kan langsung milih misalnya tuh siapa si A, siapa yang milih tunjuk tangan kan ya, Gitu ya, terus ya. kurang efektif lah. Ya, tapi kadang-kadang ada yang dua kali tunjuk tangannya. Ya, nah itu Nggak konsisten Ya. banget ya. Tapi kalau di sekolah aku dulu ya kak ya, dia tuh pemilihan OSIS itu dulu kayak pemilihan pilpres loh kak. Kayak Coblos. dicoblos iya, dicoblos banget itu pakai Pakai itu tinta. iya. Kayak wow, Itu yang seru maju ya. banget skala aku, padahal sekali enggak bercanda. Aduh, apalagi ya Yang di sini. kamu nggak? Santai baik. santai be jadi kayak tuh. Au. Lah itu lah dulu tapi. ST dulu. ST melanggar tenggorokan. Ya nih kak. Ini kak, kewajiban dalam kuliah kita tuh sepertinya enggak banyak banget ya kak ya. Sebenarnya juga kita nih ada yang melanggarnya ya kak ya, masih ya. Demokrasi apa sih? Demokrasi bukan demokrasi. Oh iya nih kak, kan biasanya itu kan kak ya, di perkuliahan itu kan misalnya sepertinya dalam organisasi itu kan kalau yang paling atas apa kita namanya? BEM ya. Nah, itu kan BEM itu kan biasanya kan ada yang menyelenggarakan namanya demo-demo di DPR. Ya, betul. Itu kan itu kakak, menurut kakak itu tuh wajib nggak sih kak kita ikuti atau gimana? Atau misalnya apa itu tuh buat apa sih kita ikut itu nanti bahayakan ini, atau misalnya kita ikut tuh ya kita ikut karena kita akan mendukung kebenaran itu. Menurut kakak itu wajib nggak kak? Ya, kan aku jawab ya. Ya apa, lanjut guys. Kalau wajib itu enggak ya, tapi biasanya itu tuh ikut berpartisipasi untuk Ya. membela Tidak diwajibkan. negara juga sih itu termasuk.
membela kebenaran lah. yang membela kebenaran. Tapi kalau wajib tuh enggak juga ya, ada Dari alasan. juga diwajibkan. Soalnya dari demo juga kan ada negatifnya juga. Ya, negatifnya. Positif. Kalau ada yang celaka kan dalam demo kan Iya, balik lagi sering ke jadi. univ kita Iya. kita sendiri kan. Ya, biasanya itu menurut kakak itu tuh, nah misalnya kayak kata Kak Raisa tadi itu, misalnya ada yang celaka dalam demo itu tuh, menurut kakak apakah univ kita akan membiayai kita misalnya kita ada apa-apa atau tidak Kak? Menurut kakak itu tuh Harusnya iya ya. Harusnya iya. Tapi Tergantung sih kalau misalnya dari universitas itu mengizinkan Ya, ikut demo itu mengizinkan. berarti mereka juga bertanggung jawab gitu kalau terjadi apa-apa sama mahasiswanya. Jadi kalau misalnya emang dari universitas tidak mengizinkan atau dari mahasiswa itu tidak izin sama universitasnya itu, ya itu tanggung jawab dari Ya, resiko dia gitu ya. resiko dari akibat masing-masing. nih Kak, kan kita menurut kakak nih Kak, kita kan lagi membahas kewajiban dan hak negara, warga negara dan demokrasi kan. Nah menurut kakak ini presiden kita sekarang itu menjalankan kewajiban dan hak negara kita nggak sih Kak? Sepertinya menjalankan ya, cuman Oh ya nih, nggak usah presiden nih, kan kakak tuh dari Sekayu ya Kak ya? Iya. Nah pemerintah di Sekayu itu menjalankan hak dan kewajibannya nggak Kak? menjalankan ya separuh. Baru tuh Soalnya maksudnya tuh dari kayak mana Kak? Tidak menyeluruh, cak jalan masih banyak yang rusak. Jalan tuh ada yang bagus, ada yang tidak. Terus tuh Ada beberapa daerah yang Iya. masih jelek. yang masih jelek. Itu kalau di Sekayu itu kabupaten atau kota Kak? Kota. Oh, Sekayu kota. masuk kota ya Kak ya? Tapi masih wilayah Sumsel. Iya masih. Iya kan? Sumsel ya. Nah, iya nih Kak, dari Kak Raisya ya. Pemerintah di Palembang itu menjalankan kewajiban dan hak negaranya nggak sih Kak? Untuk haknya itu sebagian ada yang menjalankan, tapi juga kayak yang lagi rame sekarang kan ya kan kebakaran di Palembang ini kan Di tidak mana-mana guys. sudah Kebakaran. Kemarin tuh hujan guys, tapi kayak bentar banget hujannya. sampai sekolah sekarang banyak diliburkan kan karena kebakaran Tidak itu. menghilangkan debu juga. Iya loh. Padahal Jadi saya juga udah menurut saya pemerintah itu kurang gercep ya harusnya. berarti dia tuh belum tuntas menjalankan kewajibannya sebagai Pemerintah sebagai apa sih namanya? Ya, pokoknya menjalankan belum menjalankan selesai sepenuhnya lah. kewajibannya. Belum tuntas lah. Itu kan ini demi ketentraman warga Palembang juga. Ya kayak di ini enggak sih kemarin yang apa namanya pemerintah di Lampung yang kena yang didatangin oleh si presiden kita itu Ya, kan yang benar. karena jalannya tuh Ya, jelek Hancur ya. karena udah habis berapa M kan itu. Harusnya pemerintah tuh harus cepet cari solusinya. Melakukan Tahu lah. Ya. saku ya salah ya. Nah, mungkin dari kami itu aja ya Kak ya. Mungkin ya terima kasih ya Kak ya udah Iya, berpartisipasi sama-sama. dalam podcast ini. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini dan teman saya sebagai moderator. Nama saya Raisa Zara Amarilis. Nama saya Utami Maesari. Nah, kami di sini kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Boleh perkenalannya dulu Kak, dari Kakak yang dulu. Ya, perkenalkan nama saya Melza Permatasari. Perkenalkan nama saya Julia Sari. Di sini kami akan menjalankan podcast tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan juga warga negara dalam demokrasi. Baiklah, sebelum Mulai. kami ya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana apakah
Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat kita. Walaupun iya. kantong tidak sehat. Ya benar. Sebelumnya sekali. kakak ini dari mana dulu nih? Kenalin dulu dari universitas mana? Asalnya ya. Kami dari Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan gizi, tapi kami itu dari D3 ya Kak, bukan D4. Gak apa-apa walaupun Nggak D3 apa. itu bagus kok. Bagus. Sebelumnya mau nanya nih kakak ini asalnya dari mana nih? Kalau saya nih dari Muara Enim. Kalau kakak ini nih Saya dari Palembang. Saya asli asli orang Palembang. Kakak ini ngerantau ya kak ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih untuk kakak tahu gak sih di Indonesia itu sekarang lagi banyak banget isu tentang pelecehan seksual. Ya, banyak Nah, tuh. menurut kakak ini apa sih pelecehan seksual itu dan juga atau kakak pernah lihat secara langsung atau ngerasain langsung apa itu pelecehan seksual? Pernah nih kak, kemarin tuh cak wong lewat cak kena. Nah dia tuh cak colek-colek gitu. Oh, Nah menurut iya, saya di itu pinggir kayak jalan kan pelecehan banyak gitu. kayak, Iya. Lagi yang sekarang itu kan banyak nih cowok-cowok kayak manggil cewek tuh kayak kiu gitu kayak. Lagi Itu termasuk pelecehan seksual juga kan? Iya, Kak. Iya. Ih, kalian tahu nggak sih kayak aku dulu ini pengalaman saya Pengalaman. SMP ya Kak ya. Hmm. Dulu kan aku itu kayak pernah apa namanya itu saya dulu kan ikut kan apa organisasi bukan organisasi sih, ekstrakurikuler itu kan pramuka ya Kak ya Pak SMP. Nah jadi itu aku dulu tuh pernah loh Kak lagi mau kemana itu ya sama kakak kelas saya dulu kan Jalan atau gimana tuh? naik motor itu Naik Kak motor. posisinya. Ya, nah jadi kami tuh dari beli jajan kalau nggak salah itu mau ke SMP mau ngelanjutin ngajar adik-adik pramuka nih Kak ya. Iya. Nah terus sampai di depan salah satu gang itu Kak ya, kami tuh ngelihat loh Kak cowok lagi itunya loh Kak kayak wah ngapain Itu tuh? jahat banget itu. Ya itu sumpah itu walaupun bukan Itu pelecehan posisinya di pinggir jalan atau di di jalan semak-semak, Kak. Kak? Dia lagi bermotor Kak. Dia lagi bermotor itu Kak. Kayak ngapain tuh Mereka orang tuh kayak nggak kenal ya, terus kalian dia tuh Atau cowok boncengan sendiri, gitu. cowok sendiri. Heeh. Nah itu lagi ya apa namanya kelamin dia ya Kak ya. Iya. Dia tuh Oh, dikeluarin loh Kak. diperlihatkan sama Iya, anak yang kayak- tadi. Kayak nggak seharusnya itu nggak dilakukan dalam Itu sering sih emang terjadi. ya kan Kak. ya? Terus ada juga deh kemarin pas di SD saya nih ya. Dia tuh lagi kayak duduk cak itu nah, terus dia berdiri tuh cak di under kan pakai rok ya. Nah, dibukain cak itu Nah, nah. dibuka, Nah, terus iya. nangis terus ngadu kayak gitu kepala sekolahnya terus dipanggil, dikeluarkan dia dari sekolah. Karena menurut saya juga itu kan termasuk hak asasi Iya. manusia, dimana biasanya itu harusnya kita tuh dilindungi, tapi karena adanya pelecehan seksual ini kita jadi nggak aman gitu kan, nggak ngerasa nggak aman gitu. Ya benar sih. Mungkin dari saya Kak dari Nah, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya kak. Ya, kita kan membahas hak untuk warga negara ya Kak ya. Menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan hak warga negara itu? Menurut saya nih Kak ya, hak negara itu adalah suatu yang harus didapatkan sebagai warga negara. Misalnya itu hak warga negara itu misalnya ya Kak ya, kita tuh kayak ya kayak misalnya kan di salah satu RT lah ya Kak ya. Ya. Dulu kami itu kebetulan nih Kak, orang tua saya kan RT kan ya kan. Nah, biasanya itu dulu kami setiap RT bulan. kan ya? Iya dong. Nanti ya kapan-kapan mungkin bapak saya akan meningkat kan jadi anak RW ya. Iya, jadi presiden. Amin. Tapi jangan loh Kak presiden nanti diisuin Oh, ya sudah sih, benar. Nah itu dulu Kak ya kalau setiap bulan atau 3 bulan sekali itu ada tuh Kak beras dari pemerintah Pemerintah. itu untuk warga-warga kami gitu, untuk warga-warga yang kurang mampu biasanya itu ada Kak. Nah itu tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tapi sekarang itu ada tuh yang namanya apa ya kayak untuk orang yang kurang mampu aja. Nah itu cuma dapat beras dasarnya juga ada apa ya Kak kalau di apa namanya di kecamatan itu dulu Kak ya sekarang nih setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada dikasih kupon Kak kami ya. Kuponnya itu berapa
satu RT itu dikasih 20 sampai 30 kupon. Nah itu bukan kupon kayak gratis Kak, tapi dia tuh kayak misalnya nih kita dijual sembako tapi sembako itu murah-murah. Misalnya kayak mie sekardus cuma 10.000. Iya, bukan yang kayak dulu gratis tuh enggak ada Masih lagi bayar. sekarang. Iya. Itu termasuk perubahan zaman Iya. kayak. Nah juga mungkin sebagai hak warga negara itu apa ya contohnya ya Kak ya? Kakak tuh nggak Kak apa Kak? Apa saja contoh untuk warga-warga hak negara warganya? Ya kayak gini Kak ya, kalau di kampung saya tuh kayak gini, dia tuh cek dapat kata Imeng tadi, dapat beras, gula cek itu kan. Nah dia tuh kayak separuh cek itu dikasihnya. Nah iya, kayak gini kan gula, gandum, beras, tapi cuma dikasihnya beras doang. Oh itu siapa tuh Kak yang beli? Itu biasanya RT. RT. Itu emang asli dari pemerintah emang separuh atau Emang dari pemerintah. Iya. dari separuh ya emang separuh. Kadang tuh sering kayak nggak adil gitu, kayak kan itu kan untuk orang yang tidak mampu. iya tidak mampu, tapi yang dapat tuh kayak uang yang RT, RW cak Yang pernah dapat. mampu lah Iya yang istilahnya ya. mampu. Jadi nggak adil. Iya nggak adil gitu. Terus sama dengan mengambil hak yang kurang mampu tadi ya Kak ya. Oke, nah dengan yang kakak-kakak sampaikan tadi ya tentang hak, menurut kakak dari yang kakak sampaikan tadi apa saja sih yang harus didapatkan berkaitan dengan profesi kakak sendiri sebagai mahasiswa kan? Mahasiswa kesehatan. Sebagai profesi saya sekarang ya Kak ya, yaitu seorang mahasiswa kan Kak sekarang kan. Seharusnya saya mendapatkan hak yaitu ilmu pengetahuan dan sekolah dan apa namanya universitas kita, politeknik kesehatan kita itu mengadakan fasilitas dari universitas yang baik yang bisa membuat kita nyaman untuk belajar ya Kak. Kayak kampus kita itu kan nyaman sekali guys kan, AC-nya tuh ada banyak AC, nih ya. bagus, banyak ada dua Sekolahnya bagus. Gedungnya alhamdulillah bagus. kursinya nyaman tuh kita dudukin, itu juga WC-nya bersih. iya betul juga ramah-ramah juga orangnya. Apalagi OB-nya juga ramah. Ya bener. OB-nya apalagi dosennya itu the best. The best. Ramah-ramah, baik-baik. baik-baik. The best sekali itu. OB-nya tuh senyum terus tiap hari. Apalagi bapak kita siapa pelajaran ini kewarganegaraan? Bapak Pak Wendy Wendy. terus. Iya Pak Wendy itu ya. Baik, ramah juga. Humoris, Iya, baik. suka berbagi. Berbagi. Syamda lama bersyamda. Maaf bapak. Iya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak misalnya kakak pernah nggak sih melanggar kewajiban di kampus atau di luar gitu Kak? Jujur aja nih ya Dika ya. Kalau saya sih pernah. Kayak di kampus kita nih kan masih tingkat 1 nih Kak ya. Nah itu kan belum belum disuruh atau dilakukan untuk kita yaitu memakai gelang, memakai kaos kaki pendek gitu kan, memakai tidak memakai Biasa, Mas. ciput itu apa tuh namanya? Ciput tuh yang Dalam- itu dalam kayak dalam jilbab. jilbab. Ya. Jilbab. Oh siput Kak, Ciput ya. Maaf Kak. Itu hewan. Nah seperti sekarang saya melanggar. Saya juga Apa melanggar sih sebenarnya. Saya memakai gelang, tetapi saya melanggar juga bukan untuk yang ada alasan tertentu Kak. Contohnya apa Kak alasannya? Ini hari ini saya memakai kaos kaki pendek ya Kak ya. Iya, besar kecil-kecil gitu. Iya. Gambar apa itu Kak? Gambar Gambar beruang. beruang Kak ya? Beruang. Beruang. Nah, alasan saya memakai kaos kaki pendek ini Kak karena kaos kaki saya yang lain itu basah. Karena kemarin Iya. saya tak hujan. Beli Kak, Iya kaos kaki, kemarin ya. kotor semua. Kotor semua Kak. Iya. Iya boleh. Karena kemarin kami itu kehujanan. Hujanan. Habis dari ini Kak ya wisuda kakaknya. Sudah kakak Iya. tingkat kami guys.
Untuk kakak yang ini pernah nggak melanggar kewajiban? Kalau kakak sih ada. Pas SMA kemarin contohnya yang tadi kan, kayak kan disuruh pakai helm nih dari rumah sampai ke sekolah. Iya. Tapi kan pakai helm tuh pas di Pas dekat depan sekolah. gerbang iya. kayak baru pakai helm. Boleh kak gitu kan? Mematuhi Dosa. setengah. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kak, menurut kakak apa aja yang menjadi hak kakak sebagai seorang anak gitu kak dalam keluarga menurut kakak? Ya, menurut saya ya kak ya, Mm-mm. hak kita itu sebagai anak itu yang paling penting patuh sama orang tua. Kakak udah ngejalanin itu belum kak? Udah dong. Oh, udah, Kak. Tidak Contohnya? mungkin tidak. Contohnya Ya. seperti apa kak? Apa yang dibilangin orang tua itu harus Harus kita didengar, lakuin. Kayak harus Walaupun kita itu jengkel di hati, Hmm. walaupun kita itu tidak satu pemikiran sama Pemikiran orang sama tua, orang tua. pasti orang tua itu kan mau yang terbaik Mau yang buat terbaik kita untuk kan. anaknya ya. Iya. Walaupun kita apa sih orang tua tuh bukan Kayak ngomel terus Iya. ya Sebenarnya itu kan untuk kebaikan. iya untuk kebaikan kita sendiri kan. Misalnya nih kayak kita kan misalnya ini email misalnya kamu itu harus gini gini gini, sebenarnya dalam hati kita aku tuh harusnya gini nggak gini ya kan, itu kan ya mungkin hak kita sebagai anak kan untuk melakukan Untuk bersuara juga ya, kan. tetapi ya mungkin nggak mungkin juga kita akan melawan orang Melawan tua. orang tua. Jadi kita kan kalau misalkan nih pengen keluar malam gitu, pasti kan kalian nggak disuruh nih sama orang tua. Iya. Terus Nah kita tuh pasti kalau misalkan nggak disuruh nih pasti nurut kan sama orang tuanya gitu. pernah membantah nggak sih kak? Membantah Saya pengen banget nih kak keluar sama teman malam misalnya, tapi orang tua nggak ngebolehin. Apa yang kakak lakuin? Tetap di rumah atau tetap patuh? ikut teman keluar? Ya pasti kan tetap patuh sih. semua. Walaupun hatinya agak sempit ya kak ya. Takutnya kalau misalkan kita kayak membantah gitu, Membantah. takutnya nanti ada kayak Kenapa-kenapa? Iya, kenapa dan gitu. ya, Kak. Masih balik ke orang tua juga kak ya. Iya, kita juga. Aku dulu sebelum masuk kuliah nih kak ya, sedikit curhat. Ya, Boleh. Aku tuh kan sebenarnya kayak tujuan aku sebenarnya bukan ke sini, bukan ke sini, Mau TK. bukan ke gizi. Aku dulu pernah Gak loh, apa-apa kak, sebut aja. Aku dulu sebelum kuliah kak ya, Mm-mm. aku pernah bilang kayak gini. Aku dulu nggak mau, aku nanti nggak mau nyentuh kesehatan. Nggak tahu sekarang Omongan itu adalah doa. orang tua itu mendoakan yang baik untuk anaknya. Jadilah saya seperti sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezekinya di sini tidak apa-apa. Yang penting orang tua bahagia. Bahagia. Kita juga bahagia. Sengsara. Bahagia kak. Oh ya bahagia. Bahagia. Harus Sangat bahagia. Sangat bahagia. Apalagi masuk gizi sangat enak. Sangat enak. Bikin senyum terus. Senyum terus. Tersenyum. Keep smile. Baiklah, sekian podcast dari kami. Makasih juga untuk kakak-kakak yang udah dengan antusias untuk menjawab pertanyaan dari kami. Semoga kuliahnya lancar, dimudahkan segala urusan dalam kuliahnya ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada juga fotonya itu yang ada jawaban. Ya, tadi soalnya Oh, ada selanjutnya. masuk dengan keluarga negara itu terus bagaimana nyamuk profesi itu pertanyaan aku nyamuk satu buah bayi bagaimana pertanyaan dapat kan ya baiklah Yang ada? iya pendapat anda apa sih yang dimaksud dengan kewajiban negara itu terus lagi jawab Kak ya, selanjutnya nih apa sih kak? Apa tadi pertanyaannya? Apa sih? Apa lagi guys? Apa guys? apa Kami tuh udah ngau. mengerti podcast Apakah kalian mengerti podcast? podcast Tidak. podcast jadi kamu
buzzer. Sejam Cara rasanya sudah, cak bergurau gitu kan. mana ya Yo, di behind skill. Mau aku lagi tentang sekali nih. Ini ya. Oh iya, dulu. Lapar kami guys. Ini be, ada gak Kode sih mini. Effort kan Pak Misalnya Wendy tuh bikin podcast ini sambil tempat ini be, tempat yang ini ya. Bagaimana sih sistem perpajakan luar tidak ada di luar negara kewajiban warga negara ada itu kan dia gambar apa ya panjang oli bukan motor dia tempat dia itu sebelum kau tahu lagi pres kades ya itu jalan orang kampung gede dari Gunung Aja dari Jamblang nah itu salah satu dulu udah pasti salah satu ayo untuk info bergabung maaf ya tapi di kampung saya Di juga gitu di kampung limpul dapat yang bocil limpul iya tidak cak umur 16 tidak bocornya apa dong tadi hak dalam menurut kakak hak dalam berkeluarga tidak contoh hak dalam hak kakak sendiri dalam di keluarga itu apa gitu katanya belum cukup umur kan jadi kan ada haknya kak untuk kita kan berendah gitu kan katanya hak kakak sebagai anak itu apa kak? Untuk ini mak. Nah terus kak gini kak, menurut kakak ya hak kakak dalam di rumah itu apa kak hak sebagai anak kakak? jadi kakak sebagai anak kakak seorang anak Dalam keluarga.